Selamat malam Bapak Ibu, Susu AI, Koko Cici, dan saudara-saudara sekalian. Ada suster juga, selamat malam. Awalnya saya mengetahui terapi ini dari kecelakaan. Kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu, saya itu bermain basket dengan anaknya Wulan yang namanya Cici. Kita main bersama. Tiba-tiba pada saat perebutan bola, saya harus mengalami jatuh. Karena kalau di basket itu ada rebound, saya jatuh, posisi kepala saya di bawah. Jadi pundak membentur lantai, kemudian kepala terhempas. Akibatnya apa? Akibatnya yang benjol bukan sebakso, tapi seapukat. Jadi sebelah kiri saya memar seapukat, jadi kalau diraba dengan tangan itu yang kiri besar, yang sebelah kanan kecil. Nah, pada saat itu saya nggak bisa bangun langsung, jadi istilahnya apa yang gliyeng, jadi pusing. Untungnya juga nggak langsung ditindak sama teman-teman juga, didiamkan dahulu, akhirnya sampai saya bangun sendiri. Kemudian untung juga waktu itu ada Wulan, saya dan Wulan itu teman. Wulan mengajak saya, ayo ke papa saya, Sudani, dia bilang. Nggak dipijet kok, dia meyakinkan sekali bahwa luka yang saya dapat ini tidak dipijat. Terus diapain Wulan? Aku bilang, Wulan bilang, nanti diterapi. Awalnya saya juga bertanya-tanya, kalau nggak dipijet, diterapi apa bisa sembuh sih? Itu pertanyaan saya yang dalam hati kecil saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau nggak dipijet, diapain ini? Tapi karena saya menyadari bahwa begitu besarnya benjolan ini, saya akhirnya nurut. Oke, saya ke papanya Wulan. Jadi sampai yang saya rasakan waktu itu seperti migrain, tapi kayak kecepit pintu, sakit banget. Tapi sisi sebelah saja. Jadi kalau kecepit pintu itu kan nyut. Nah itu seperti itu rasanya. Tapi di kepala. Nah, sesampai di rumahnya Sudani, saya ketemu Sudani sama Ai Lili, dibantulah terapi. Pada saat itu ya saya mengganggu jadwalnya sebenarnya karena cukup malam, 8:30 saya ke sana. Di terapi saya juga takjub karena saya cuma disuruh duduk saja di atas, duduk di kursi bakso itu, diam aja katanya, rileks, yang tenang. Kemudian saya ya pikirannya, ekspektasinya kan ya macam-macam, diapain nih kira-kira. Tapi ternyata saya juga kagum juga, ternyata hanya menumpangkan tangannya Sudani di kepala saya. Nah, pada saat itu apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan 1 menit awal, 2 menit awal, 3 menit awal hanya rasa hangat. Kemudian berikutnya rasa hangat itu menjalar ke tubuh saya. Jadi dari penumpangan tangan di sini jalan ke leher, ke belakang, ke badan saya. Kemudian kembali saya. Itu aja yang saya rasakan. Nah, setelah menit ke-10 saya diterapi itu kurang lebih 45 menit sama Sudani. Itu rasa yang nyut itu berkurang banyak. Bisa dibilang seperti sakit kepala, tapi bukan nyut itu. Nah, ditanyain sama Sudani, sama Lili, gimana sekarang? Berkurang banyak. Dan saya sempat tertidur pada saat diterapi. Karena disuruh rileks, ya saya berusaha serileks mungkin, karena nggak bisa lagi apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Jadi ya saya nurut aja. Nah, setelah dari terapi ini saya langsung ke dokter
dari Sudani, malam itu juga jam 9 malam saya ke dokter memvonis saya gegar otak ringan. Tapi saya juga nggak berhenti sampai di situ, karena ada terapi di viharanya di Tidar, saya juga hadir ke sana, juga ditangani oleh Sudani sama Ai Lili. Dari situ saya kurang lebih terapi 3 kali, dan berangsur-angsur yang namanya benjolan ini hilang, dan sampai sekarang sudah normal kembali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk para terapis, Sudani, Ai Lili, Ulan, beserta perkumpulan yang ada Lens Vitology. Terima kasih, sekian testimoni saya.